Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum mulai belajar, siapkan alat tulis terlebih dahulu yuk. Kemudian jangan lupa berdoa. Adik-adik, di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi mengenai informatika. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengantar keterampilan generik. Apa itu keterampilan generik? Ada yang tahu? Iya. Jadi, keterampilan generik adalah kemampuan dasar yang bersifat umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Jadi, keterampilan generik ini merupakan keterampilan dasar yang harus kalian kuasai jika kalian bisa mempelajari pengetahuan-pengetahuan atau pendidikan lain. Dalam pembelajaran keterampilan generik ini, kita akan membahas dua hal, yaitu belajar dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja. Yang pertama, bekerja dalam kelompok. Bekerja kelompok ini tidak hanya kita temui di sekolah saja. Di berbagai kehidupan, baik di keluarga dan di masyarakat, juga ada yang namanya kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini yang pertama yaitu pemanasan. Dan yang kedua yaitu perencanaan kelompok. Pemanasan ini biasanya diawali dengan mengobrol, kemudian membahas tentang rencana kerja kelompok atau lebih kepada membahas tentang berbagi tugas atau peran dalam kelompok. Kemudian perencanaan kerja kelompok. Dalam perencanaan kerja pasti sebelumnya harus dilakukan agar bermanfaat bagi tim untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Perencanaan ini biasanya dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, seperti jumlah anggota tim, waktu mengerjakan, dan peralatan yang dimiliki. Walaupun pembagian perencanaan kerja ini memakan waktu, tetapi hal ini akan bermanfaat saat melakukan pengecekan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Berikutnya yaitu mengkomunikasikan hasil kerja. Jadi, mengkomunikasikan hasil kerja ini lebih mengarah pada presentasi. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Nah, kita bahas apa itu infografis ya. Infografis adalah sebuah informasi yang berisi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Sebuah infografis mempunyai komponen konten dan tampilan. Konten dan tampilan akan menjadikan sebuah infografis menjadi paparan untuk mengkomunikasikan hasil yang baik dan juga berhasil. Nah, ini adalah contoh dari presentasi dengan infografis. Gambar pertama menunjukkan infografis algoritma. Misalnya, infografis algoritma mengenai sebuah desa atau penduduk sebuah desa. Kemudian gambar kedua ini menunjukkan infografis dalam bentuk grafik, yaitu grafik pergerakan kasus COVID 2020. Dan gambar ketiga ini yaitu infografis dengan bentuk tampilan gambar atau teks, yakni berupa ajakan untuk menjadi pengguna internet anti hoax. Kita lanjut pada perancangan konten pada infografis. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan infografis. Kira-kira tujuan infografis itu harus mengedukasi, kemudian berupa himbauan juga bisa, kemudian ajakan atau yang lainnya. Yang kedua,
kepada siapa infografis ditujukan. Misalnya, membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. Infografis saintifik, konteksnya harus lebih saintifik dan sesuai dengan kaidah sains. Yang ketiga, konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis yang akan dibuat. Jadi, 3 hal ini merupakan rancangan utama dalam pembuatan infografis konten. Berikut perancangan tampilan infografis. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. Yang pertama, pemilihan kata-kata kunci. Karena sempitnya ruangan, pemilihan kata dan kalimat perlu dilakukan. Yang kedua, pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. Yang ketiga, ada pemilihan ilustrasi berupa grafik atau gambar yang sesuai. Yang keempat, ada tata warna dan tata letak. Tata warna harus serasi dan sesuai dengan konteks. Beberapa warna mempunyai arti tersendiri, bahkan kalian perlu memperhatikan komposisi warna agar teman yang buta warna masih bisa menginterpretasi dengan baik. Nah, ini ada misi yang harus diselesaikan. Silahkan disimak baik-baik ya. Misalnya, kalian 2 kakak dan 2 adik kalian mendapat tugas menyiapkan ruang pesta untuk merayakan ulang tahun adik bungsu. Untuk pekerjaan ini, kalian perlu berbagi peran karena setiap orang dapat mengerjakan hal yang tidak sama. Ada yang mengoles kue, menata meja, meniup balon, menaruh balon, dan menata kursi. Ibu juga menugaskan kakak sulung untuk memeriksa apakah semua sudah selesai. Ada pekerjaan yang jika dikerjakan lebih banyak orang akan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, strategi membagi pekerjaan dalam kelompok harus ditentukan oleh kelompok sebelum dikerjakan. Tujuannya agar tugas dapat dikerjakan dengan lancar. Tugas dibagi rata secara adil, walaupun setiap orang tidak mengerjakan hal yang sama. Sebelum mulai bekerja dalam kelompok, semua anggota kelompok perlu menentukan strategi yang tepat agar tujuan tugas dapat dilakukan dengan efisien dan optimal. Untuk tugas tertentu, perlu ditunjuk koordinator tim yang akan mengatur kelancaran pekerjaan dan yang akan memeriksa apakah hasil akhir sudah selesai dengan apa yang diharapkan. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. 2. Lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapatkan peran dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Harus ditunjuk ketua kelompok. Jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Ketiga, kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Kalian dapat berganti peran pada tugas berikutnya. 4. Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, tim harus mengumpulkan untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Yang kelima, kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi. Merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Jadi, yang kalian lakukan adalah buatlah pembagian tugas dan peran untuk setiap anggota tim. Isi lembar kerja siswa berikut ini. Baik, lanjut ke penjelasan yang terakhir, yakni presentasi. Apa itu presentasi? Ada yang tahu? Presentasi biasanya
Bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut dengan PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Di sini ada presentasi yang baik dari segi konten. Dari segi konten mengandung bagian penting yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Yang pertama ringkasan, yang kedua harus ada latar belakang, yang ketiga ada paparan utama atau presentasi, kemudian penutup dengan kesimpulan. Kemudian ada juga presentasi yang baik dari segi tampilan. 1. Ukuran huruf dapat dibaca. Ukuran huruf harus cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Yang kedua, teks dan gambar seimbang. Seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi. Terlalu banyak teks akan sulit ditangkap dalam waktu singkat. 3. Jumlah slide sesuai dengan waktu. Nah, jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Makin singkat, perlu sedikit lembar presentasi dan harus padat. Dengan presentasi atau bahan presentasi yang baik, kalian akan lebih percaya diri dalam melakukan presentasi atau paparan lisan. Dalam presentasi ini harus menyiapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan. Baiklah, sampai di situ semoga adik-adik semua paham tentang penjelasan materi mengenai keterampilan generik. Sampai di sini penjelasannya ya. Silahkan catat poin-poin penting dalam materi ini. Kemudian untuk adik-adik semua, silahkan kerjakan dan selesaikan misi yang Ibu berikan. Cukup sampai di sini dulu ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.